ketika nanti tahun depan ya, tahun depan November atau dimajukan atau September, September. saya ikut bursa pencalonan. Assalamualaikum, salam Tribun. Ketemu lagi kita Tribuners di acara Talkshow Tribun. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, ya, sangat istimewa, tokoh yang sangat dikenal di Palembang bahkan di Sumatera Selatan, yaitu Bapak Edi Santana Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pak Yudi, Baik, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, kami ini kehormatan ya bagi Tribun kedatangan Tribun rumah saya sendiri. Ya. Udah sering ya Pak ya. meresmikan Gedung ini. ya. Iya. Dulu masih satu gedung ini aja, belum ada kiri kanan. Iya. Ini luar biasa sekarang. sekitar bagus. 11 tahun yang lalu Pak. Ya, Sekarang lokasi bagus, jalan bagus. Ya. Itu terjadi di masa Pak Edi memimpin Kota Palembang. Ya, salah satunya. Sekarang nih kami sering lihat juga nih pemberitaan ini Pak Edi ya, ya? sebagai anggota DPR RI. Ya. Tapi apa kesibukan terakhir ini sekarang ini Pak? Ya, DPR RI saya kebetulan di Komisi 5 ditugaskan. Komisi 5 itu mitranya PUPR, Perhubungan, Kementerian Desa, Basarnas dan BMKG. PU sama Perhubungan tuh membuat daerah tuh seksi. Artinya banyak sekali usulan-usulan mengenai infrastruktur, jalan, jembatan, macam-macam. Banjir, masalah banjir. Jadi saya merasa bahwa saya jadi kepala dinas PU lagi sekarang ini. Iya. Jadi ngurusin hal-hal seperti itu, jalan. Ini jalan depan kita dorong jadi baguskan. Tol, alhamdulillah. Ya. Jadi kesibukan juga padat juga karena kita sekarang infrastruktur Pak. Iya. Di seluruh Indonesia kan? Ya. Tapi kan enggak ngurusin Palembang saja. Ya. Tapi se-Indonesia kita urus. Tapi dapil nih harus prioritas. Ya. Daerah pemilihan itu prioritas. Daerah pemilihan ini ya sebagai tanggung jawab terhadap konstituen ya Pak. Ya, disumpah kita. Sumpahnya harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Itu sumpah. Anggota DPR. Ya. Nah ini terkait juga banyak pemberitaan ya. Karena Pak Edi ini sering juga ke Palembang ya melihat proyek-proyek infrastruktur. Terakhir juga melihat di jembatan Ampera itu kan. Ampera, tol Pramulis. Lalu wartawan kadang ya mau menanyakan karena sekarang lagi tahun politik kan Pak. Tahun politik ya, Pak Edi katanya salah satu kandidat calon gubernur. Gimana itu Pak? Sebetulnya kalau jenjang ke gubernur itu ya harusnya saya dari wali kota lompatannya ke gubernur gitu kan. Jadi bagi saya itu suatu jabatan yang memang tingkatannya harusnya seperti itu. Jadi insya Allah lah ketika nanti tahun depan ya, November atau dimajukan September, saya ikut bursa pencalonan gubernur. Apa yang Pak Edi lihat kalau sekitar lebih dari 10 tahun lalu melihat Palembang ya, kalau Sumatera Selatan apa yang Pak Edi lihat mestinya berubah itu? Ya, Sumsel ini punya sumber daya alam yang luar biasa ya. Ada sumber daya alam itu tambang, ada batu bara, minyak, gas,
Dan juga banyak sekali ini perkebunan ya, karet, kelapa sawit, itu yang besar-besar ya, yang top. Nah, tinggal yang ngelola itu siapa? Kita butuh sumber daya manusia yang handal untuk mengelola Sumsel ini ke depan. Sumsel infrastrukturnya saya kira harus digenjot lagi, ya. Harus dilengkapi lagi. Kita belum ada pelabuhan, Tanjung Carat kita tahu. Kabar saya sudah mendorong. Di Jakarta saya dorong. Di RDP dengan Menteri Perhubungan saya dorong. Tapi terakhir itu Tanjung Carat diserahkan ke BUMD yang saya kira kurang pas itu ya. Biarkan aja menteri suruh bangun. Ya kan, APBN masuk cepat. Jadi saya minta Menteri Perhubungan untuk kembali mempertimbangkan itu dibangun dengan APBN Tanjung Carat. Pelabuhan ada, jadi semua logistik kita lewat Pelabuhan Samudra, wah luar biasa Palembang. Memperlancar. Palembang Sumsel maksudnya. Ya, semua hasil perkebunan, ya, kelapa sawit, ada CPU, karet, kemudian tambang, itu lewat sana. Gitu. Kan lewat Sungai Musi juga, lewat Pelabuhan Samudra. Sekarang masih lewat darat ke Jakarta. Sekarang banyak ke Lampung menikmati, Lampung. ya Lampung. Lampung yang menikmati. Ya. Nanti sayang gitu. Kita punya sumber daya yang besar, tapi yang menikmatinya provinsi lain. Bagi nasional mungkin tidak masalah. Kalau presiden dan jajarannya secara nasional lihat, wah sama aja, mana Lampung. Tapi bagi Sumatera Selatan kerugian. Kerugian ya. Jadi Bapak juga melihat, Pak, ini di netizen, di warga juga melihat ya Pak, antara Lampung dan Sumsel dengan tol yang terhubung, ya. malah warga lari ke sana. Lari ke Lampung rekreasi. Nah itu, jadi kita kurang tempat rekreasi. Anak-anak kita kemana? Anak muda main di mana? Generasi milenial sama generasi Z 56%. Ya itu mereka mau kemana rekreasi. Nah ini kita harus buatkan tempat yang representatif sehingga mereka tidak jauh-jauh ke mana-mana ke Lampung. Itu infrastruktur juga ya? Ya infrastruktur, buat kebun binatang, ya, buat semacam dunia fantasi itu kan bisa kita di sini. Gitu. Buat mini Silicon Valley, ya itu tempat anak-anak muda ngumpul cyber game gitu ya. Nah, itu sekarang kan zamannya gitu. Buat tempat jualan online gitu kan. Kita menyiapkan fasilitas. Mereka bisa mungkin di rumah enggak ada laptop, enggak ada komputer yang bagus apa, kamera yang bagus. Kita siapkan. Silakan mereka mau jualan apa. Sekarang udah masanya ke sana. Dan memang Sumatera Selatan satu provinsi besar harusnya memang mengarah ke situ. Besar, malah terlalu besar. Terlalu besar. Ya, kalau bisa dimekarkan juga Sumatera Selatan ini. Jadi kan supaya lebih cepat maju. Lebih merata juga. Ya, Lingga, Musirawas, Muratara itu. Ya. Dan ada yang lain juga Pak Lawak bisa jadi provinsi. Kan ada sementara elit oh jangan nanti kita kehilangan. Loh, kita ini bukan soal kehilangan, kita ini mau majukan rakyat supaya lebih cepat sejahtera. Nah, kalau dimekarkan mereka lebih cepat, anggaran lebih besar. Itu ya. Nah, udah siap, Probolinggo siap. Sekarang saya nyiapkan itu bandaranya Silampari untuk kalau nanti menjadi ibu kota provinsi, mereka udah siap. Kalau Palembang memang sudah, saya kira udah luar biasa. Ini untuk provinsi lainnya pemekaran. Bangka Belitung udah. Lihat sekarang kan Bangka Belitung lebih cepat maju. Nanti kita Sumsel Barat juga harus kita dorong. Itu ya. Jadi kalau nanti Pak Edi jadi gubernur itu akan lebih didorong lagi. Ya,
Insya Allah kita dorong terlalu besar. Jadi rentang kendali dan gubernur juga untuk beresin semuanya terlalu luas. Buktinya kan sekarang ada yang ketinggalan, ada yang lebih gitu kan. Ya. Nah ini bicara soal Palembang nih Pak. Baru-baru ini kan ada pergantian Wali kota ya, selesai selesai, jabatannya. lalu PJ. Apa ini harapan Bapak ini? Atau sudah mengenal PJ wali kotanya ini kan? Kalau nggak salah saya yang narik ya, Ratu Dewa dari provinsi. Jadi awalnya dia masuk ke kota ini jadi sekretaris KPU Ratu Dewa. Dan terus karirnya berkembang. Alhamdulillah sekarang jadi pejabat wali kota. Saya berapa kali ketemu dan berdiskusi. Dan saya apresiasi beliau gitu kan. Jadi mau terbuka berdiskusi. Karena saya juga kan bagaimanapun aku punya pengalaman yang mungkin dia belum melakukan gitu. Dan kalau pengalaman itu nggak bisa di ini kan? Ya. Di sekolah ya mau nyamain dia, insinyur kita sekolah jadi insinyur. Kalau pengalaman itu susah untuk ditiru. Jadi kita harus belajar pengalaman orang. Apa yang Bapak sampaikan? Banyak. Kalau belum sempat di sini. Palembang ya. Ya. Sekarang ya, buka Google, masih masuk kota ternyaman di Indonesia. Tapi apakah data itu masih benar? Kita nomor 2 ternyaman untuk dihuni. Nah, tapi katakanlah 10 besar kita masih bagus. Tapi yang kita mau Palembang ini betul-betul nyaman dirasakan. Rakyatnya sejahtera dan bahagia. Kenapa? Kotanya bagus, kotanya bersih, malam terang, gitu kan. Tempat rekreasi ada. Gitu. Jadi rakyatnya bagus. Pendidikan, pelayanan pendidikan, kesehatan bagus. Baik. Ya enak tinggal di kota itu. Nah, listriknya bagus, air bersihnya bagus. Ini. Ya lengkap, infrastruktur bagus. Sekarang udah makin bagus, infrastruktur jalan ya. Itu yang berubah setelah Bapak memimpin sampai sekarang melihat banyak perubahan itu. Hanya itu. Yang lain belum. Termasuk air bersih. Air bersih harusnya bisa kita dorong lebih bagus. Lebih bagus. Kalau listrik ya sudah lumayan. Ya, Udah bagus. Bicara soal air bersih ini kan Pak Edi dikenal sebagai yang wali kota yang saat memimpin itu ya, melakukan perubahan terhadap PDAM. Ya. Bisa diceritakan waktu itu apa yang Ya, diubah? jadi gini ya, urusan air bersih PDAM lah kita bicara PDAM Tirta Musi. Saya masuk 2003. Walaupun sebelumnya udah tahu nih, Kepala PU, tata kota, tapi belum punya kebijakan, pemutus kebijakan langsung. Begitu jadi wali kota, nah saya bertekad tuh, ini menyangkut kehidupan rakyat Palembang, masyarakat Palembang. Air bersih itu sumber kehidupan masyarakat. Dia untuk minum, untuk mandi, untuk wudu. Nah, jadi air Palembang harus bagus. Kenapa? Air bakunya banyak, Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering. Itu bagus, air bagus. Palembang ini. Tinggal bagaimana kita bisa mengelola. Waktu masuk saya 40% hanya bisa melayani masyarakat Palembang. Itu pun di atas kertas. Nyata di lapangan 20%. Karena kebocoran pada waktu itu 70%. Kebocoran. Jadi saat itu banyak fenomena orang beli air gitu, Ya. warga itu. Beli air, antrian, kasihan kan ibu-ibu suruh ngantri jam 2 malam. Ngantri air. Jadi kenapa dia antri orang buka keran gitu ya. Kenapa harus ditunggu? Lewat jam 4, jam 6 tutup lagi dia. Nggak kebagian lagi air. Hanya untuk air seember, 2 ember menyedihkan. Tapi alhamdulillah ya, dengan kerja keras kita
akhirnya kita bisa mencapai nomor 1 di Indonesia. 95% kita bisa melayani masyarakat Palembang. Itu apa yang dilakukan, yang diubah itu Pak? Penggantian atau Semua. Jadi teknis, administrasi, manajemen semua kita perhatikan. Contoh gini, manajemen itu penting tuh. PDAM dulu. Rasio pegawai dengan tingkat pelayanan itu berlebihan. Jadi pegawai itu lebih. Kan? Gimana kita? Pendapatan kurang, gaji orang lebih. Nah, ini kita kurangi. Ya, semua pegawai negeri saya tarik. Saya tarik masuk ke dinas-dinas lagi. Jadi kita buat PDAM itu benar-benar swasta yang profesional. Swasta milik pemerintah 100% profesional. Dan katanya bagus. Setelah ini kan, setelah kita tarik, itu mulai rasionya mulai bagus. Kemudian kita perhatikan gajinya juga apa. Kan kalau orangnya dikit, kita bisa naikkan juga gajinya. Kalau banyak, nggak cukup uang kita. Uang PDAM. Nah ini, kebocoran kita kurangi. Itu. Kemudian, saya waktu itu begini ya. Pertama, susah sekali dapat uang anggaran PDAM. Kita sifatnya hanya nunggu dari APBN. Dapatlah 2 miliar, 3 miliar setahun. Kapan selesainya ini? Saya anggarkan 10 miliar. Nah, APBN nanti kita cari. Minta Pak Syarial, gubernur, 10 miliar. 20 miliar langsung masuk. 3 tahun, Pak Syarial ngasih 2 tahun aja, sudah tuh. Jumlah jadilah nih. Jadilah Pak Wali. Nah, padahal dikit juga uangnya. Dan 10 miliar dikit. Tapi kalau kumpulan dengan saya, PBD-nya, jadi besar 20. 20 lagi, 40. Akhirnya dengan guliran dana itulah kita bisa melejit ya terus. Karena sudah ada WTP baru gitu. Walaupun piutang, water treatment baru di Keramasan dan di Seberang Hulu ada 2. Nah ini tapi baru, tapi belum bisa sampai ke rumah-rumah, pipanya tidak ada. Nah 20 miliar itulah yang saya bangun sampai dia untuk masuk ke rumah. Kalau WTP-nya bagus tapi tidak bisa jual air, gimana kita bisa kembalikan utang? Akhirnya setelah terpasang itu kan uang masuk lebih banyak, itu terus bergulir, kita bisa melayani dengan baik. Sampai kaget tuh menteri, kita nggak pernah minta, tapi bisa sendiri gitu. Dari mana uang kamu? Ya dari rakyat, uangnya dari masyarakat yang bayar harus. Jadi efisiensi penagihan kita itu, apa istilahnya, hampir 100%. Nggak ada yang nggak bayar. Kalau nggak bayar saya putusin. Ya. Tapi sekarang setelah menikmati semua kan? Menikmati, ya, tidak ada lagi fenomena. Dan murah. PDAM air bersih Palembang itu murah. Nah, tapi karena banyak ya, kita kan 1,5 juta. Kalau bagi 5, 300 rumah. Jadi banyak ya kita ini. 200 sambungan ada barangkali sekarang, lebih. Ya. Banyak masukan. Nah, tapi sekarang saya dengar sudah mulai ini, ya, sudah mulai menurun kinerjanya. Waktu saya bisa sambut, ya, saya sampaikan, memang harus dibangun water treatment baru. Jika tidak terbangun dalam 3 tahun, itu 2013. Jika tidak terbangun dalam 3 tahun, dia akan menurun karena pembangunan tambah pesat, manusia tambah banyak. Ya. Sekarang udah 10 tahun. Sudah 10 tahun kan ini? Kira-kira 7 juta, tapi saya Pak Andi Dirut sekarang itu sering diskusi dengan saya. Sebelumnya enggak ada itu, tapi beliau rajin. Artinya apa sih yang kurang? Apa? Yuk kita diskusi. Beliau terbuka
Dan ini yang membuat saya semangat. Ayo bangun lagi, apa yang kurang? Ini ada kabar terbaru. Utang pun udah apa-apa sih bilang PDAM. Ada berita terbaru. Diberitakan soal rencana penyesuaian tarif sampai 15%. Ya, penyesuaian itu halusnya. Waktu zaman Naik. Bapak pernah menaikkan harga itu? Oh sering? Sering. Jadi gini loh ya. Kita itu namanya orang, ya kan ini perusahaan. Ada cost produksi ya. Kalau cost produksinya sama dengan penjualan, ya nggak ada untung. Nggak ada perkembangan nanti ke depan. Jadi ini harus lebih. Ya kan? Jadi penjualan harus lebih dari cost produksi. Ya, disebut apa itu? Cost recovery. Ya. Jadi saya dengar juga itu bakal ada penyesuaian 15 kecil, 15% kecil. Jadi yang tadinya 50.000 jadi 57,5. Yang 100.000 115 kecil. Untuk PDAM sangat kecil. Kita gotong royong membangun PDAM ini, ya, kita perkuat lah. Ini PDAM itu milik siapa? Ya, bukan punya wali kota. Ini milik semua masyarakat Kota Palembang. Jadi harus dijaga, harus dikawal dengan baik supaya pelayanannya bagus. Jadi kalau PDAM bila bakal ada itu melalui diskusi panjang, melalui perhitungan-perhitungan yang sudah matang. Mana ada mau nyusahkan rakyat gitu ya. Jadi saya mendukung itu. Saya dukung. Yang bayar 100.000 jadi 115. Ini contoh ya. Tapi bisa-bisa dia lebih kurang dari 100.000. Dia bisa bayar tiap bulan 90. Asal efisiensi. Akhirnya jangan dipakai untuk nyiram bunga, cuci mobil, ya kurangi itu, kurangi. Cuci mobil ya di cucian. Atau kalau bisa air bekas itu nampung air hujan untuk itu kan, untuk kebun, untuk bunganya, untuk cuci, nampung air hujan. Ataupun kalau bisa recycle. Jadi ditampung air bekas mandi apa itu, ditampung, nggak apa-apa kan kalau bekas sabun untuk nyuci mobil, malah bagus. Ya, harus membiasakan hidup hemat. Iya hemat. Konsumsi air ya. Karena di Palembang belum semua juga terjangkau PDAM. 92% sekarang. Maaf. Ya. Tapi dibandingkan yang 10 tahun lalu ya lebih itu masih berapa? 40% ya artinya. 2003 ya? 2003 40%, 20%. 20% katanya. Ya. 40% di atas kertas. Kenyataan lapangan 20%. Wah kalau 20% itu memang ruwet. Gitu. Nggak dapat air di mana-mana. Beruntung kondisi sekarang udah jauh berubah ya Pak ya. Ya. Manusianya udah makin banyak. Harus. Saya menyemangati PDAM. Tapi apa ini Pak? Kalau kenaikan harga itu atau tarif itu terjadi, apa konsekuensi dari situ? Pelayanan akan semakin baik. Itu yang kita harapkan. Ya kan? Tapi saya yakin seperti itu nanti. Karena di PDAM sudah profesional, rekrutmen pegawai bagus, kan? Nah, kita masih nomor 1, nggak tahu sekarang ya. Mas katakanlah 10 besar di Indonesia itu bagus. Kita jadikan nomor 1 lagi. Jadikan nomor 1 ya. Seperti di era Pak Edi dulu. Nomor 1. Kirim belajar gitu Pak. Oh iya pegawainya. Apa itu ceritanya? Yang teknik ya, teknik. Manajemen juga yang administrasi. Belajar di mana sih? Belanda, ayo berangkat ke Belanda.
bukan tahun-tahunan, kita cuman kursus-kursus gitu ya. Paling sebulan, 2 bulan. Itu sampai Belanda, Jepang. Mudah-mudahan masih sekarang. Terlihat dampaknya di Oh iya, semakin jago kan dia belajar di luar. Saya pernah lihat di Jerman itu ada water treatment. Ini bisa airnya langsung diminum. Nah saya lihat dia itu di pinggir sungai. Kalau saya bilang itu air bakunya dari situ. Ternyata bukan, dari gunung. Nah, kalau dari gunung bersih, gunung itu bisa diminum. Itu mengalirkan dengan pipa-pipa yang steril. Ya harusnya bisa diminum. Tapi yang saya inginkan dari Sungai Musi itu bisa diminum gimana? Nah, itu bisa itu terwujud di Palembang ini, Pak. kan kita sudah teliti juga waktu itu. Saya dengan Pak Saiful dulu, ini ada air mineral, mereknya, tuh merek terkenal, nomor 1, ada yang dari Palembang, mereknya. Terus air PDAM. Kalau di water treatment, yang paling bagus tuh PDAM. Ya, kualitasnya. Saya tinggal PR-nya Nah, saat waktu distribusi dialirkan kan itu harus steril. Kalau lewat pipa-pipa yang kotor apa ya, jadinya nggak bisa diminum. Artinya kalau dari water treatment bisa diminum, Pak? Bisa. Ya. Tanpa dimasak? Tanpa masak. Oke. Wah, keren juga itu ya, Pak. Wah. Bisa. Bisa, oke. Nah, ini terakhir yang soal PDAM ya, Pak Edi. Ya, dengan wacana kenaikan tarif dan seterusnya ya, sampai sekarang Pak Edi juga melihat perubahannya. Ke depan apa ini? Saran-saran ke PDAM atau harapan ke PDAM? PDAM harus membangun water treatment atau kata produksi airnya itu harus lebih dari 100%. Ada spare 20%. Katakanlah 10%. Ada terus. Ya kan? Jadi kalau ada pengembangan baru, wah masih bisa layani. Sekian tahun masih bisa. Harus dihitung. Oh ini 120% ini cukup untuk berapa tahun, 5 tahun. Berarti tahun sebelum 5 tahun kita harus bangun baru lagi. Atau memperbesar kapasitas lagi. Itu. Jadi kita dorong dan PDAM mampu. Karena keuangan sudah bagus, ya manajemen sudah bagus, hutang pun tidak masalah. Bisa dia bayar. Dan itu bisa 100% melayani seluruh Palembang? Ya, harus terus. Itulah andalan Palembang. Harus. Jadi kota itu, air bersihnya, listrik bagus, air bersih bagus. Bersih, ya. Daratannya bersih, sungainya bersih, langitnya biru. Nah gitu. Jadi polusi sangat kurang di kota-kota itu baru keren. Jadi bersih, malam-malam terang, orang pada keluar. Dulu kan waktu tahun 2003 kan gelap. Jam 6 tutup buku. Masuk rumah nonton TV orang. Keluarga. Nah, dan ini kerugian. Rugi kenapa? Tidak ada kehidupan ekonomi malam. Kan malam bisa anak-anak kita bekerja juga. Yang tadinya nggak cukup ditampung siang, bisa malam. Ya. Ya. Walaupun sampai jam 12. Gitu. Nah, itulah sebab wah kita terangin, terang. Begitu terang, ada yang indah-indah, orang pada keluar. Nah, restoran kan muncul. Dapat jual-jualan muncul, ekonomi hidup. Banyak tenaga kerja bisa diserap. Jadi nggak ada yang nganggur. Orang Palembang kan saya udah kata nganggur. Kalau tanya mana? Aku mana? Ada loka. Ada gawi. Ada gawi. Berarti kerja semua. Iya. Dengan begitu bisa Nah, kita ya, cari di Google Palembang kota ternyaman. Jadi nomor cantik. 1. Nomor 1. Ternyaman. Nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2. Solo nomor 1. Apa? Nomor 2 itu hebat. Hebat ya. Terus sekarang PR-nya bersihkan lagi, bersih banget harus ya. Marka jalan bagus-bagus, rapi-rapi, bunga-bunga, munculkan lagi lampu. Ikon-ikon itu Ampera. Sekarang ada jembatan Musi 4, Musi 6. Musi 6 kan bagus lampunya, tapi cuma sebulan.
Saya tanya tuh kenapa nggak hidup lagi? Ada yang nyuri kabel, ya dijaga, hidupkan lagi, jaga Pol PP, security, atau sewakan, outsourcing security, aman. Saya dulu aman semua. Ada juga pengalaman yang nyuri. Setelah itu udah ada lagi, saya jaga. Banyak penolakan saat itu, Pak. Kenapa? Banyak warga menolak waktu penertiban zaman Pak. Ya sebentar. Setelah itu, setelah buktinya ada bukti nyata, mereka mendukung. Pasar, misalkan, bawa ampera, jadi bagus, jadi bersih. Dan sekarang itu PR. Pasar masih PR ya, Pak? PR. Semua rawat lagi, bawa ampera. Terus apa PAD juga belum optimal jadi dampaknya kan kalau tidak tertata. Ya, itu ada parkir ya, parkir swasta. Nah, saya kan sering masuk situ. Bayar kan? Tapi nggak ada pelayan. Nggak ada pelayan apa diatur gitu kan. Jadi boleh masuk dari kiri, masuk dari kanan, nanti ketemu di tengah, ya. Nggak ada yang mau ngalah, semuanya macet. Iya, Itu, iya, iya. artinya nggak ada yang ngatur. Iya, iya, iya. Itu pelayanan harus ada yang ngatur. Tapi parkir tuh masalah di seluruh kota Palembang, Pak. Gimana ya kalau soal itu, Pak Edi melihat? Kita sudah pelajari gitu ya. Parkir tuh ada dua. Parkir di tempat tertentu, di bangunan-bangunan, atau di jalan umum. Nah, parkir jalan umum seperti Sudirman kita sudah temukan seperti di Eropa gitu, paralel. Jadi tidak 45 derajat lagi. Semuanya harus gitu. Kenapa? Kalau 45 derajat, manuver mobil itu kalau mundur macetkan yang belakang. Tapi kalau paralel tidak, dia langsung. Jadi ruas jalan tuh terpakai semua. Paling stop bentar. Yang ini masih bisa jalan dua lajur masih bisa jalan. Lajur ketiga katakanlah waktu keluar sebentar jedahnya. Tapi kalau 45 derajat semua itu dia mundur, tinggal satu lajur macet. Nah itu melalui studi kan. Nah, itu harus kantong-kantong parkir harus diperbanyak juga. Apalagi sekarang ada LRT. Ya. LRT itu harus dipakai, harus nyambung juga ke Unsri. Artinya bukan LRT-nya, tapi disambung dengan bus. Jadi mahasiswa pakai itu. Ya. Di Unsri ada 20.000, 30.000 mahasiswa yang tiap hari bolak-balik Palembang. Kalau dia pakai LRT, kemana tetap di situ? Mau naik taksi lagi, naik Grab, apa, Gojek itu. Nah ini disambung di situ harus ada terminal kecil di Jakabaring. Baru LRT itu dipakai optimal. Sekarang udah bagus, tapi makin bagus lagi. Nah tadi yang soal apa kantong-kantong parkir itu harus ditambah gitu ya Pak? Ya, kantong parkir. Nah, misalnya saya nih tinggal di kilometer 5, kan? Wah, saya mau ke Unsri, saya cukup naik dari asrama haji aja naik LRT, parkir di situ. Ya. Sekarang kan parkiran bisa itu asrama haji dibuka, kecuali waktu musim haji baru tutup. Sekarang bolehkan di situ, buat lagi kan luas tanah, buat di situ kantong parkir. Di mana lagi ada yang luas-luas itu? Ya, kita harus pelajari itu di stasiun antara itu ada kantong parkir bagus. Ya, ya, ya. Ini banyak ide-ide ini ya, ngobrol kita beberapa menit ini. Pak Edi rupanya masih terus memantau perkembangan Palembang dan Sumatera Selatan ya. Ya, ya. Harus terus memantau ya Pak. Harus terus. Ya, ya. Saya rasa ini sampai di sini, tapi kami yakin nanti
ngobrol dengan Pak Edi ini akan terus bersambung ya, karena Ya. kegiatan Pak Edi yang makin padat ini. Apalagi tadi sempat mau mencalonkan atau dicalonkan. Oh, iya. Mencalonkan atau dicalonkan Hah? ini, Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Kita mau, ada yang ngusung. Ada. Istilahnya kan diusung partai. Ya. Ya, kalau yang dukung banyak, tapi yang ngusung harus partai. Oh, Pak. Itu sistem politik kita. Ya. Pak, ini ada satu lagi Pak pertanyaan. Hmm. Di partainya Pak Edi ini banyak nama-nama yang bermunculan, artinya persaingan. Bagus, Bagus, berarti. Ya, banyak kadernya berarti. Kan? Berarti partai itu berhasil membina kader. Nah, tapi dibuka luas. Siapa yang paling pantas? Siapa yang paling tinggi surveinya? Gitu. Nah, itu yang harus didukung. Jangan, harus si ini, harus si anu. Walaupun menang kalah harusnya ya kalah. Cari yang bakal menang dong. Ya. Pak Edi yang paling tinggi surveinya sekarang? Saya nggak tahu, tapi ya kalau dua besar, saya kira ya tinggal ada strategi lain, ada langkah lain, mudah-mudahan bisa melampaui. Siap. Terima kasih Pak Edi Ya, Pak atas Edi. perbincangan hari ini. Saya yakin kita akan ketemu lagi dalam Insya perbincangan Allah, dengan Tribun berikutnya. Insya Allah. Ya. Ya, terima kasih Tribuners. Kita jumpa lagi dalam acara kami selanjutnya. Assalamualaikum.